Dian Pramuditasari, nomor induk mahasiswa 2020143278, kelas 2G, mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen pengampu Ibu Mardiana Sari, Magister Pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia. Jenis bunyi bahasa dan klasifikasi bunyi vokal. Mari kita lihat pembahasan lebih dalam. Pengertian bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan melibatkan pita suara tanpa penyempitan dan penutupan pada daerah artikulasi. Huruf yang melambangkan bunyi vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis bunyi bahasa. Berikut penjelasannya. 1. Bunyi vokal, konsonan, dan semivokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi. Hambatan untuk bunyi vokal hanya pada pita suara saja. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Dalam hal ini terjadi artikulasi. Bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. 2. Bunyi nasal dan oral. Bunyi nasal atau sangau dibedakan dari bunyi oral berdasarkan jalan keluarnya arus udara bunyi. Bunyi nasal dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, membuka jalan agar dapat keluar melalui hidung. Bunyi oral dihasilkan dengan jalan mengikat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara dari paru-paru keluar melalui mulut. Selain bunyi nasal, semua bunyi vokal dan konsonan bahasa Indonesia termasuk bunyi oral. 3. Bunyi keras dan lunak. Bunyi keras dibedakan dari bunyi lunak berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Bunyi bahasa disebut keras apabila pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan kekuatan arus udara. Sebaliknya, apabila pada waktu diartikulasikan tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara, bunyi itu disebut bunyi lunak. Bunyi keras mencakup beberapa jenis bunyi seperti bunyi letup tak bersuara, bunyi geseran tak bersuara. Bunyi lunak mencakup berbagai jenis seperti bunyi letup bersuara dan bunyi geseran bersuara. 4. Bunyi panjang dan pendek. Bunyi bahasa dapat dibedakan kembali atas lamanya bunyi itu diartikulasikan. Bunyi dapat dikatakan panjang ketika bunyi itu diartikulasikan dengan vokal yang panjang. Sedangkan bunyi pendek merupakan bunyi yang diartikulasikan dengan vokal pendek. 5. Bunyi nyaring dan tak nyaring. Pembedaan bunyi berdasarkan derajat penyaringan itu merupakan tinjauan fonetik auditoris. Derajat penyaringan itu sendiri ditentukan oleh luas sempitnya atau besar kecilnya ruang resonansi pada waktu bunyi itu diucapkan. 6. Bunyi tunggal dan rangkap. Bunyi tunggal dibedakan dari bunyi rangkap berdasarkan perwujudannya. Bunyi tunggal adalah sebuah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata. Sedangkan bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Semua bunyi vokal dan konsonan adalah bunyi tunggal.
Bunyi tunggal vokal disebut juga monoftong. Bunyi rangkap dapat berupa diftong maupun klasten. Diftong yang lazim disebut vokal rangkap dibentuk apabila keadaan posisi lidah sewaktu mengucapkan bunyi vokal yang satu dengan bunyi vokal yang lainnya saling berbeda. 7. Bunyi agresif dan ingresif. Bunyi agresif dan ingresif dibedakan berdasarkan arus udara. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Sedangkan bunyi ingresif dibentuk dengan cara mengisap udara ke dalam paru-paru. Kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi agresif. Bunyi ingresif dibedakan atas bunyi ingresif glotalik dan bunyi ingresif velarik. Bunyi ingresif glotalik memiliki kemiripan dengan cara pembentukan bunyi agresif glotalik. Hanya arus udara yang berbeda. Bunyi ingresif velarik dibentuk dengan menaikkan pangkal lidah ditempatkan pada langit-langit lunak. Pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi bunyi vokal. Klasifikasi vokal sebagai berikut. 1. Vokal berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah, terdiri dari vokal tinggi, vokal madya, dan vokal rendah. 2. Vokal berdasarkan bagian lidah, depan, tengah, belakang, yang bergerak naik turunnya lidah, terdiri dari vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. 3. Vokal berdasarkan posisi strukturnya dibagi menjadi beberapa bagian. A. Vokal tertutup, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit. Vokal tertutup antara lain I, U. B. Vokal semi tertutup, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di bawah tertutup atau 2/3 di atas vokal terbuka. Vokal semi tertutup antara lain E, O, I, dan U. C. Vokal semi terbuka, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas vokal terbuka atau 2/3 di bawah vokal tertutup. Vokal semi terbuka antara lain A dan C. D. Vokal terbuka, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah dalam posisi serendah mungkin. Vokal terbuka adalah A. Dan yang terakhir, vokal berdasarkan bentuk bibir saat vokal diucapkan dibagi menjadi vokal tidak bulat atau bibir tidak bulat dan terbentang lebar, vokal netral atau bibir tidak bulat dan tidak terbentang lebar, vokal bulat atau bibir bulat terbuka bulat, vokal bulat atau bibir bulat tertutup bulat. Atau lebih jelasnya, lihat pada gambar.